Bergerak tanpa banyak basa-basi, Persija Jakarta kembali menunjukkan ambisi besarnya di bursa transfer Liga 1 putaran kedua. Macan Kemayoran seolah tak mau kehilangan momentum dalam perburuan gelar juara musim ini. Setelah lebih dulu mendatangkan nama-nama seperti Fajar Faturrahman, Paulo Ricardo, Shain Patinama, hingga Alaidine Ajarai, kini Persija resmi menambah amunisi baru yang tak kalah menarik perhatian publik sepak bola nasional. Dua nama baru siap menjadi pembeda. Mauro Zijlstra telah resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyar, sementara Jean Mota hanya tinggal menunggu pengumuman resmi, dengan rumor kepindahannya sudah beredar luas di kalangan pendukung. Kedatangan dua pemain ini jelas menjadi sinyal kuat bahwa Persija serius menatap putaran kedua dengan target yang sangat jelas, juara Liga 1. Saat ini, skuad asuhan Mauricio Souza masih bertengger di peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 41 poin dari 19 pertandingan, hanya terpaut 3 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Persaingan yang kian ketat menuntut Persija memiliki komposisi tim paling ideal dan seimbang di setiap lini. Lalu, dengan kehadiran Mauro Zijlstra dan Jean Mota, seperti apa formasi terbaik Persija Jakarta di putaran kedua Liga 1? Siapa yang akan tergusur dan siapa yang justru semakin tak tergantikan? Simak prediksi starting 11 versi admin Raftel Sport, hanya di video ini. Penjaga gawang, Carlos Eduardo. Di posisi penjaga gawang, Persija Jakarta diprediksi tetap mempercayakan satu tempat penting kepada Carlos Eduardo. Kiper berpengalaman berusia 33 tahun asal Brasil ini masih menjadi pilihan utama Mauricio Souza untuk mengawal gawang Macan Kemayoran dalam lanjutan Liga 1. Dengan nilai pasar mencapai 1,30 miliar rupiah, Carlos Eduardo menunjukkan kualitasnya sebagai sosok yang tenang, disiplin, dan konsisten di bawah mistar. Sepanjang musim ini, ia telah tampil dalam 15 pertandingan di semua kompetisi bersama Persija. Catatan 6 kali clean sheet menjadi bukti nyata kontribusinya dalam menjaga stabilitas lini pertahanan tim. Refleks cepat, penempatan posisi yang matang, serta kepemimpinan di area kotak penalti membuat Carlos Eduardo tetap sulit tergantikan. Kehadirannya diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi lini belakang Persija saat persaingan Liga 1 memasuki fase krusial. Bek tengah, Rizky Ridho. Di sektor bek tengah, Persija Jakarta diprediksi tetap mengandalkan sosok Rizky Ridho sebagai palang pintu utama dalam lanjutan Liga 1. Pemain berusia 24 tahun berkebangsaan Indonesia ini menjadi figur penting dalam skema pertahanan Mauricio Souza berkat konsistensi dan kedewasaannya dalam membaca permainan. Dengan nilai pasar mencapai 11,30 miliar rupiah, Rizky Ridho menunjukkan kualitas sebagai bek modern yang kuat dalam duel 1 lawan 1 maupun unggul dalam distribusi bola dari lini belakang. Sepanjang musim ini, ia telah tampil dalam 18 pertandingan di semua kompetisi bersama Persija. Tak hanya solid dalam bertahan, Rizky Ridho juga mampu memberikan kontribusi ofensif dengan mencatatkan 1 gol. Kepemimpinannya di lini belakang diharapkan kembali menjadi kunci kestabilan Persija dalam menjaga asa bersaing di papan atas klasemen Liga 1. Bek tengah, Jordi Amat. Di posisi bek tengah, Persija Jakarta juga diprediksi akan menurunkan Jordi Amat untuk menghadapi lanjutan Liga 1. Pemain berusia 33 tahun berkebangsaan Indonesia ini menjadi opsi berharga bagi Mauricio Souza karena fleksibilitasnya yang mampu bermain sebagai bek tengah maupun gelandang bertahan. Dengan nilai pasar mencapai 10,43 miliar rupiah, Jordi Amat membawa pengalaman dan ketenangan yang sangat dibutuhkan Persija dalam laga-laga krusial. Sepanjang musim ini, Jordi Amat telah tampil dalam 17 pertandingan di semua kompetisi bersama Macan Kemayoran. Kontribusinya tak hanya terasa di lini belakang, tetapi juga dalam membantu serangan dengan torehan 2 gol. Kemampuan membaca permainan, duel udara yang kuat, serta distribusi bola yang rapi membuat Jordi Amat menjadi partner ideal bagi Rizky Ridho dalam menjaga soliditas pertahanan Persija di putaran kedua Liga 1. Bek tengah, Thales Lira. Untuk posisi bek tengah, Persija Jakarta juga diprediksi akan mengandalkan Thales Lira dalam menghadapi lanjutan Liga 1. Bek berusia 32 tahun asal Brasil ini menjadi salah satu pilar penting di lini pertahanan Macan Kemayoran berkat pengalaman dan kekuatan fisiknya. Dengan nilai pasar mencapai 4,78 miliar rupiah, Thales Lira dikenal sebagai bek yang disiplin dalam menjaga area pertahanan serta tangguh dalam duel udara maupun adu badan. Sepanjang musim ini, Thales Lira telah mencatatkan 13 penampilan di semua kompetisi bersama Persija. Kehadirannya memberikan keseimbangan di lini belakang, terutama dalam situasi bertahan dan bola-bola mati. Kombinasi pengalaman, ketenangan,
dan naluri bertahan yang kuat membuat Thales Lira menjadi opsi ideal bagi Mauricio Souza untuk menjaga soliditas pertahanan Persija saat persaingan Liga 1 semakin ketat. Wingback kanan, Fajar Fatur Rahman. Di posisi wingback kanan, Persija Jakarta diprediksi akan memberikan kepercayaan kepada Fajar Fatur Rahman dalam lanjutan Liga 1. Pemain berusia 23 tahun berkebangsaan Indonesia ini menjadi salah satu rekrutan anyar Persija pada paruh musim, sekaligus bagian dari regenerasi skuad Macan Kemayoran. Dengan nilai pasar mencapai 6,08 miliar rupiah, Fajar dikenal sebagai wingback yang memiliki kecepatan, stamina tinggi, serta keberanian membantu serangan dari sisi sayap. Meski baru bergabung, Fajar Fatur Rahman sudah mencatatkan 2 penampilan bersama Persija. Adaptasinya terbilang cukup cepat dengan tuntutan permainan Mauricio Souza yang mengandalkan intensitas dan keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Kehadiran Fajar di sektor kanan diharapkan mampu menambah variasi serangan Persija, sekaligus menjaga soliditas pertahanan saat menghadapi tekanan dari lawan di putaran kedua Liga 1. Wingback kiri, Shain Patinama. Di sektor wingback kiri, Persija Jakarta diprediksi akan menurunkan Shain Patinama dalam menghadapi lanjutan Liga 1. Pemain berusia 27 tahun berkebangsaan Indonesia ini menjadi salah satu rekrutan anyar Macan Kemayoran pada paruh musim yang langsung menarik perhatian publik. Dengan nilai pasar mencapai 6,08 miliar rupiah, Shain Patinama dikenal sebagai pemain yang memiliki kecepatan, teknik mumpuni, serta kemampuan overlap yang agresif dari sisi kiri lapangan. Meski baru bergabung, Shain Patinama sudah mencatatkan debut bersama Persija saat menghadapi Persita, meskipun hanya dimainkan di menit-menit akhir pertandingan. Kehadirannya memberikan dimensi baru di sisi kiri, baik dalam membantu serangan maupun menjaga kedalaman pertahanan. Dengan jam terbang internasional dan karakter bermain yang modern, Shain Patinama berpotensi menjadi opsi utama Mauricio Souza untuk menghidupkan permainan sayap kiri Persija di putaran kedua Liga 1. Gelandang bertahan, Fabio Silva. Di posisi gelandang bertahan, Persija Jakarta diprediksi akan mempercayakan peran sentral kepada Fabio Silva dalam lanjutan Liga 1. Pemain berusia 28 tahun asal Brasil ini menjadi jangkar permainan Macan Kemayoran di lini tengah berkat kemampuan distribusi bola dan kedisiplinannya dalam bertahan. Dengan nilai pasar mencapai 4,35 miliar rupiah, Fabio Silva dikenal sebagai gelandang yang cerdas dalam membaca alur permainan serta kuat dalam duel perebutan bola. Sepanjang musim ini, Fabio Silva telah tampil dalam 16 pertandingan di semua kompetisi bersama Persija. Kontribusinya juga terlihat dari catatan 3 assist, yang menunjukkan perannya bukan hanya sebagai pemutus serangan lawan, tetapi juga penghubung efektif antara lini belakang dan lini depan. Kehadiran Fabio Silva diharapkan mampu menjaga keseimbangan permainan Persija saat tempo pertandingan meningkat di putaran kedua Liga 1. Gelandang tengah, Jean Mota. Di posisi gelandang tengah, Persija Jakarta diprediksi akan segera menambah kekuatan dengan kehadiran Jean Mota dalam lanjutan Liga 1. Gelandang berusia 32 tahun asal Brasil ini dirumorkan tinggal selangkah lagi resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Macan Kemayoran. Dengan nilai pasar mencapai 8,69 miliar rupiah, Jean Mota diproyeksikan menjadi motor permainan di lini tengah berkat pengalaman dan visi bermainnya. Meski belum menjalani debut resmi bersama Persija, kehadiran Jean Mota diyakini akan memberikan dimensi baru dalam skema Mauricio Souza. Kemampuannya mengatur tempo, menjaga penguasaan bola, serta membantu transisi bertahan ke menyerang membuatnya ideal berduet dengan Fabio Silva. Jika proses peresmian berjalan lancar, Jean Mota berpotensi langsung menjadi pilihan utama dan sosok kunci dalam menjaga stabilitas lini tengah Persija di putaran kedua Liga 1. Penyerang sayap kanan, Alano Lima. Di sektor penyerang sayap, Persija Jakarta diprediksi akan mengandalkan Alano Lima sebagai tumpuan serangan dalam lanjutan Liga 1. Pemain berusia 30 tahun asal Brasil ini menjadi salah satu senjata utama Mauricio Souza berkat kreativitas dan efektivitasnya di sisi lapangan. Dengan nilai pasar mencapai 6,95 miliar rupiah, Alano Lima dikenal memiliki kemampuan dribble yang tajam, kecepatan, serta naluri menyerang yang tinggi. Sepanjang musim ini, Alano Lima telah tampil dalam 17 pertandingan di semua kompetisi bersama Persija. Kontribusinya sangat signifikan dengan torehan 6 gol dan 4 assist, menjadikannya salah satu pemain paling produktif di skuad Macan Kemayoran. Pergerakan agresif dari sisi sayap serta kemampuannya membuka ruang bagi rekan setim diharapkan kembali menjadi kunci bagi Persija untuk membongkar pertahanan lawan dan menjaga konsistensi di papan atas klasemen Liga 1. Penyerang sayap kiri, Maswell Souza. Di posisi penyerang sayap kiri, Persija Jakarta diprediksi akan kembali mengandalkan Maswell Souza dalam lanjutan Liga 1.
Pemain berusia 30 tahun asal Brasil ini menjadi salah satu tumpuan utama lini serang Macan Kemayoran berkat performanya yang konsisten dan tajam di sepertiga akhir lapangan. Dengan nilai pasar mencapai 8,69 miliar rupiah, Maswell Souza dikenal memiliki kecepatan, penyelesaian akhir klinis, serta pergerakan tanpa bola yang sangat efektif. Sepanjang musim ini, Maswell Souza telah mencatatkan 18 penampilan di semua kompetisi bersama Persija. Kontribusinya terbilang luar biasa dengan torehan 12 gol dan 3 assist, menjadikannya salah satu penyerang paling produktif di Liga 1. Ketajamannya dari sisi kiri diharapkan kembali menjadi senjata utama Persija untuk menekan pertahanan lawan dan menjaga peluang besar dalam perburuan gelar juara musim ini. Penyerang tengah, Mauro Zijlstra. Di posisi penyerang tengah, Persija Jakarta diprediksi akan langsung mempercayakan peran ujung tombak kepada Mauro Zijlstra dalam lanjutan Liga 1. Penyerang berusia 21 tahun berkebangsaan Indonesia ini menjadi salah satu rekrutan paling menarik Macan Kemayoran pada paruh musim. Dengan nilai pasar mencapai 1,30 miliar rupiah, Mauro Zijlstra datang dengan status pemain naturalisasi timnas Indonesia yang sudah mencicipi panggung besar. Namanya semakin mencuri perhatian setelah dipercaya menjadi starter bersama timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia ronde keempat. Hal tersebut menunjukkan kualitas serta mental bertanding yang dimilikinya, meski usianya masih sangat muda. Postur ideal, pergerakan cerdas di kotak penalti, serta insting mencetak gol membuat Mauro Zijlstra diproyeksikan menjadi solusi baru di lini depan Persija. Kehadirannya diharapkan mampu menambah daya gedor Macan Kemayoran dalam persaingan ketat Liga 1. Dengan komposisi pemain yang semakin lengkap dan merata di setiap lini, Persija Jakarta jelas menunjukkan keseriusannya dalam menatap lanjutan Liga 1 putaran kedua. Masuknya nama-nama baru seperti Mauro Zijlstra, Shain Patinama, Fajar Faturrahman, hingga Jin Mota menjadi bukti nyata bahwa manajemen tak ingin setengah-setengah dalam mengejar target juara musim ini. Kedalaman skuad yang semakin kuat memberi Mauricio Souza banyak opsi taktik, baik untuk menjaga keseimbangan permainan maupun meningkatkan agresivitas serangan. Perpaduan pemain berpengalaman dan talenta muda membuat Persija memiliki modal besar untuk bersaing di papan atas. Lini belakang yang solid, lini tengah yang kreatif, serta lini depan yang tajam menjadi fondasi penting dalam menghadapi jadwal padat dan tekanan persaingan gelar. Apalagi, jarak poin dengan pemuncak klasemen masih sangat terbuka untuk dikejar. Kini, tantangan terbesar Persija adalah menjaga konsistensi dan kekompakan tim di setiap pertandingan. Adaptasi pemain baru, rotasi yang tepat, serta strategi jitu dari Mauricio Souza akan sangat menentukan langkah Macan Kemayoran ke depan. Jika semua elemen mampu berjalan selaras, bukan tidak mungkin Persija Jakarta akan kembali mengangkat trofi Liga 1 dan mengakhiri musim dengan senyum kebanggaan bagi Jakmania.